warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, 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 Merdeka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 13120000138, berasal dari mata kuliah Pendidikan Patriotisme kelas C. Ini saya akan menjelaskan mengenai wisata bersejarah yang ada di Madura dan salah satunya yaitu di Sumeneb. Pada penjelasan awal, Madura merupakan salah satu pulau yang merupakan bagian dari Jawa Timur. Di pulau ini terdapat kediaman raja peninggalan Kerajaan Sumeneb. Dan Keraton Sumeneb sendiri saat ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Madura bagi traveler yang akan suka akan sejarah. Pada penjelasan selanjutnya, Keraton Sumeneb terdapat beberapa, salah satunya adalah sebagai kediaman resmi raja yang berkuasa saat itu. Keraton berfungsi sebagai tempat untuk mengatur segala urusan pemerintah kerajaan. Terdapat beberapa keraton Sumeneb yang terdiri dari seperti Keraton Pangeran Sidingpuri di Parsanga, Keraton Tumenggung di Kunduran, Keraton Pangeran Lor dan Pangeran Wetan di Karangdua. Hanya tinggal sisa puing bangunannya saja, yakni hanya berupa pintu gerbang dan umpak pondasi bangunan keraton. Keraton Sumeneb sendiri dibangun sekitar abad 17, tepatnya tahun 1781, yang diarsiteki oleh warga keturunan Tionghoa yaitu Lau Piangou. Bangunan kompleks Keraton Sumeneb terdiri dari banyak masa, tidak dibangun secara bersamaan, namun dibangun dan diperluas secara bertahap oleh para keturunannya, sehingga seakan-akan banyak berdiri keraton di sana. Jika traveler berkunjung ke Keraton Sumeneb, traveler akan mengetahui bahwa di sana saat ini berupa sebuah museum yang terdiri dari 3 bagian museum. Bagian pertama atau museum pertama yang disebut sebagai Museum Kencana Keraton. Museum ini hanya menyimpan 2 buah kereta kencana raja dan barang antik koleksi kerajaan berupa kursi, pertemuan, dan tempat tidur raja yang konon adalah hadiah dari Ratu Inggris. Dulunya bangunan ini digunakan sebagai garasi kereta Sultan Abdurrahman yang berkuasa pada tahun 1811 sampai 1854. Selain itu, traveler juga bisa melihat ukiran yang melambangkan perdamaian dan kerjasama yang seimbang antara masyarakat Madura di Keraton Sumeneb dengan pihak Eropa, Cina, dan Arab. Sedangkan museum kedua pernah dibangun pada masa ketika Bindara Sawat memerintah sebagai raja, tepatnya tahun 1762. Di dalam museum kedua ini tersimpan berbagai macam koleksi berupa barang pribadi dan perlengkapan sehari-hari keluarga kerajaan seperti pakaian kebesaran raja, senjata-senjata baik tradisional maupun pemberian dari para tamu asing. Lalu menuju ke museum terakhir yaitu museum ketiga. Dan dahulunya merupakan gedung tempat meditasi raja. Di dalam museum ini tersimpan Al-Quran hasil tulisan tangan dari Sultan Abdurrahman yang merupakan sejarah yang diselesaikan hanya dalam 1 hari. Tersimpan juga beberapa ikat daun lontar kering yang di dalamnya terdapat tulisan tangan oleh Sultan Abdurrahman. Dan isinya juga berupa ajaran-ajaran Islam dan tradisional rakyat Sumeneb dalam huruf-huruf Jawa. 5 fakta unik Keraton Sumeneb bikin Anda pengen lekas liburan. Yang pertama yaitu Keraton Sumeneb berdiri sejak 256 tahun lalu. Kadipaten Sumeneb memang tak lagi eksis waktu dulu, namun bangunan keraton yang berdiri sejak tahun 1762 itu masih megah hingga sekarang meski ada bangunan yang tersisa puing-puing. Layaknya istana pada umumnya, Keraton Sumeneb terdiri dari gerbang, pendopo, bangunan utama, taman sare, dan museum. Yang paling populer adalah gerbang keraton yang dijuluki Labeng Mesem atau gerbang tersenyum jalan menuju istana. Yang kedua yaitu Keraton Sumeneb menjadi pusat pemerintahan. Keraton Sumeneb menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Sumeneb yang juga dikenal dengan sebagai Kadipaten Madura Timur atau Madura Wetan. Area kekuasaannya mencakup di Pamekasan, Sumeneb, Kepulauan di Selat Madura, dan Laut Bali.
Melalui daftar para raja yang dipajang di keraton, pengunjung dapat mengetahui para raja dan bupati yang pernah memimpin di Sumeneb sejak zaman Arya Wiraraja sejak 1269 hingga Bupati Sumeneb saat ini. 3. Ada kereta berumur 1000 tahun. Kereta berumur 1000 tahun ini digunakan oleh Arya Wiraraja saat memimpin Sumeneb dan membantu berdirinya Kerajaan Majapahit. Selain barang peninggalan Adipati pertama itu, ada pula koleksi Al-Quran yang ditulis sehari semalam oleh Sultan Abdurrahman pada tahun 1811 sampai 1854. Dan yang keempat, ada sejumlah cerita dan aturan yang tak boleh kamu abaikan. Keraton Sumeneb tak luput dari gempuran saat pendudukan pasukan Jepang. Kabarnya pasukan Jepang sempat ingin membakar keraton ini, tapi anehnya hal itu tak berhasil terwujud. Selain itu, ada pula kamar utama yang menjadi kamar tidur para raja. Pengunjung tak diperkenankan masuk ke ruangan tersebut. Hanya boleh melihat-lihat dari luar. Namun pernah ada seorang anak yang memaksa tidur di ruangan tersebut, alhasil kini anak itu mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang terakhir yaitu kelima, air pemandian putri punya khasiat tertentu. Pemandian Taman Sari dulunya digunakan para putri kerajaan untuk membasuh tubuhnya. Konon air pemandian tersebut menyimpan khasiat tertentu. Ada 3 buah pintu air yang menghubungkan jalan menuju pemandian. Bila pengunjung mengambil air dari pintu air pertama, yaitu mereka akan awet muda dan semakin dekat dengan jodoh. Sementara di pintu air kedua, rezekinya akan lancar dan mendapat kenaikan pangkat. Sedangkan di pintu air ketiga, yaitu meningkatkan ketakwaan. Sekian dari penjelasan yang saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka.